dan secara tidak langsung menjadikan kita sebagai orang-orang yang mempunyai ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sholat fardu kita lebih-lebih berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kenapa? Ciri khas orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gimana Pak? Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Orang-orang sejati-sejatinya orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetar hatinya, begitu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, kan di samping bergetar hatinya, bergetar bagaimana? Jelas menambah keimanannya, bertambah keimanannya. Bergetar hatinya itu bagaimana? Bis sujud. Tentu dengan banyak sujud. Bukan bergetar hatinya itu gimana? Horeg gitu, kayak son gitu ya. Mendengar son horeg, bukan begitu, bukan seperti itu maksudnya. Bergetar hatinya itu bis sujud, dengan memperbanyak sujud. Nah, makanya Rasulullah SAW kalau sujud itu tidak hanya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bapak-bapak kalau sujud baca apa? Bacanya gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Standar lah ya. Yang penting nggak salah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi Rasulullah dalam redaksi lain, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sujud juga bacanya apa? Sajadalaka wajhi wa basari wa sam'i wa mukhi wa 'azami wa asbi wa sya'ri wa mustaqallat bi. Apa artinya? Yang namanya sujud itu ya bukan hanya lisannya saja memuji Allah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud jangan tergesa-gesa ya enggak? Rasulullah begitu. Mensujudkan bukan hanya jidatnya saja. Bukan anggota, makanya di situ disebut sajadalaka wajhi, saya sujud, wajahku saya sujudkan kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Termasuk pendengaranku aku sujud. Pendengaran yang untuk mendengar perintah-perintah dan larangan Allah. Ya kan? Dan ketika mendengar perintah Allah, Allah jalankan. Dan ketika tatkala mendengar larangan-larangan Allah, bahkan bukan saja melakukan atau melanggar, tapi menjauhinya. Ini namanya mensujudkan bukan hanya wajahnya, tapi pendengarannya, termasuk mensujudkan, menundukkan pandangannya, wa basari, wa mukhi, dan otak. Juga aku sujudkan kepada Engkau ya Allah. Kan begitu. Wa 'azami, wa asbi, wa sya'ri, termasuk pergelangan sendi-sendi disujudkan. Harus sujud sama Allah. Anggota tubuh semuanya wa 'azami, sujudkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hati. Makanya tadi wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi sujud juga harus tunduk patuh sama aturan-aturan Allah. Hari ini Pak, yang lagi rame itu orang-orang yang khianat Pak. Ya, banyak yang mendukung orang-orang yang khianat itu, dan yang sepi itu orang-orang yang jujur. Oh iya betul, ini orang-orang yang jujur sepi Pak. Nah, walaupun bagaimana kita kata Al-Quran, ya, wa minal an'ami hamulata wa farsyaw wa dama wa labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walaupun bejat-bejatnya dunia kayak apa, kita orang mukmin ya diberikan tamsil, diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dengan binatang ternak, minal an'ami hamulata
Farsha wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa di situ ada susu. Pak, Bapak kalau minum susu kambing kan tidak melihat kambingnya. Ya, Pak. Kalau Bapak minum susu kambing, lihat kambingnya enggak, Pak? Enggak kan? Ya udah dalam plastik ya. Atau dalam kemasan kan? Ya. Tahukah Bapak, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang namanya susu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua kotoran. Ya, di antara dua kotoran. Ya, dan kemungkinan dua-duanya najis. Yang satu jelas najis, yang satu belum tentu karena ada penaulan ya. Apa itu dua kotoran itu? Yaitu darah dan kotoran. Dan susu itu diciptakan di antara dua itu, Pak. Di antaranya itu. Tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala jadilah menjadi susu laban yang manfaat buat umat, untuk bukan hanya sekedar diminum melepaskan dahaga, tetapi di situ banyak zat-zat, banyak hal-hal, banyak virus-virus yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, kita disuruh untuk menjadi labanan kholison, ada susu murni, makanya jadilah mukmin yang sejati. Baik, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nuansanya nuansa Maulidur Rasul di bulan Rabiul Awal, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Ini penting sekali. Nah, di antara kita ini beruntung, Pak. Makanya pada subuh pagi hari ini saya bacakan akhir ayat surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau baca surat ayat itu, Pak, filosofinya sangat luar biasa. Ya, belum lagi waktu turunnya aja luar biasa. Belum lagi sejarahnya. Kenapa ayat itu sampai diredaksikan di dalam Al-Qur'an oleh tim Zaid bin Sabit ya. Jadi dulu ini, Pak, ya cerita dulu nih sebelum masuk stressingnya ya. Insya Allah nanti kita sampai suruk. Jadi Zaid bin Sabit ini di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau itu membentuk sebuah tim. Kalau tidak salah itu di dalam sirah itu ada 7 orang dan diketuai oleh Zaid bin Sabit di Madinah. Dan tugasnya Zaid bin Sabit ini mendapatkan mandat dari Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk apa? Yaitu untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran yang pernah disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi Al-Quran itu tercecer, Pak. Ya, di samping yang ada yang tertulis, belum ada yang juga ada yang belum tertulis. Kalau tertulis, ada yang tertulis di pelepah-pelepah kurma, ada di tulang, ada di kulit-kulit, termasuk ada yang ditulis di atas batu. Ada juga yang tidak tertulis, dan yang tidak tertulis itu adalah di benaknya para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau dibacakan ayat Al-Quran oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW langsung hafal, dan bukan sekedar langsung hafal, dijalankan. Bedanya kita kan gitu, banyak menghafal dulu, diamalkan belakangan, begitu kan? Tidak pada sahabat. Sahabat itu hafal, dijalankan, diamalkan dengan komplit, sempurna, baru nambah hafalan lagi, Pak. Makanya kisahnya Syekh Ahmad Dahlan itu, ya, siapa Syekh Ahmad Dahlan? Pasti banyak yang tahu kita sejarahnya. Beliau itu kalau sholat
selalu membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Gitu ya. Dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Besok lagi baca ayat itu lagi. Besok lagi ketemu sholat lagi maghrib, baca surat Al-Ma'un lagi, Pak. Lama-lama penasaran jamaahnya, kenapa masa hanya surat itu? Apa kata beliau, apakah sudah kau amalkan ayat itu? Kalau sudah, aku pindah surat yang lain. Baru begitu, Pak. Nah, orang Bukit Cengkeh nggak ada yang ditanya kayak gitu, ribet nanti, ya kan? Malah nggak dicurigai aja, untung jangan-jangan imamnya apalnya surat itu aja, kan begitu. Nah, ini kisah-kisah yang sangat patut kita teladani. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Nah, ketika itu dikasih waktu, di deadline, Pak. Ya, Zaid bin Sabit ini di deadline oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pokoknya 3 bulan harus selesai. Al-Quran diputuskan ayatnya hanya itu. Tidak ada ayat yang lain. Pastikan tidak ada ayat-ayat palsu dan seterusnya. Jadi ini tim verifikasi, Pak. 7 orang nih. Ini sahabat-sahabat terkemuka di bidang Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit ini dikasih tugas oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian jatuhlah deadline terakhir, Pak. Udah mau ditutup. Saya singkat ceritanya. Deadline terakhir mau diketok, Pak, bahwa Al-Quran ayatnya cuman ini. Jadi itu semua yang diumumkan di seluruh negeri, siapapun yang pernah mendapatkan satu ayat pun dari baginda Muhammad Rasulullah SAW, segera datang ke sini. Tunjukkan ayat itu. Ya, sampaikan ayat itu. Kalau sekarang setorkan. Setoran bukan setoran seperti setoran angkot, bukan, Pak. Setoran hafalan. Kalau saya bilang setoran, oh saya lagi setoran, Pak, bukan setoran angkot, saya enggak, setoran ayat Quran. Saya sering kan kadang-kadang di telepon, Pak, maaf saya nggak bisa angkat, lagi setoran, nyimak setoran hafalannya anak-anak santri lah, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, diumumkan seluruh negeri, jangan sampai tidak ada satupun, pastikan sahabat yang pernah menerima bacaan Al-Quran dari baginda Muhammad Rasulullah SAW terlewat atau misinformasi atau tidak mendengar, gitu kan? Lalu kemudian semuanya dikasih waktu 3 bulan, seluruhnya di pelosok-pelosok, di atas-atas gunung. Saya tidak bisa membayangkan waktu itu, Pak. Kalau sekarang kan enak, Pak, di broadcast di WA, nggak usah di FB, nggak usah di Instagram, nggak usah di TikTok, Pak, udah pure ke seluruh dunia, Pak. Betul, Bapak lagi update status joget-joget, detik itu juga, menit itu juga bisa langsung disaksikan di seluruh dunia. Kalau dulu enggak, makanya perlu waktu. Lalu kemudian tibalah saatnya diumumkan untuk diketok, set, ayat Quran cuman ini, dan itu diverifikasi, Pak. Wah, itu sudah dikasih ilmu tafaqquhu fiddin, nggak usah diragukan para sahabat, termasuk Zaid bin Sabit yang menjadi ketua itu wah terkemuka semua. Jadi ayat Quran itu mempunyai ciri-ciri yang tidak dipunyai oleh bahasa yang lain, Pak, gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada sahabat misalnya yang curang, memalsukan Al-Quran, itu pasti ketahuan. Lalu kemudian, ini ayat biar tambah cinta sama Rasul, Pak. Biar tambah cinta sama Rasul, maksud saya itu, gitu. Ya, bukan sekedar maulid Rasul, bukan, tapi tambah cinta sama Rasul. Ya, nanti saya ceritain hadisnya. Hadis ini itu luar biasa. Lalu kemudian, setelah mau diketok, Pak, bahwa hari ini habis sudah, waktunya sudah selesai, habis, mau diketok, Pak. Udah, hampir saja udah diketok, Pak. Ternyata ada seorang sahabat yang terkopoh-kopoh sambil lari. Intadir ya Zaid, tunggu dulu. Saya punya 3 ayat dari Rasulullah SAW.
wasallam. Ya akhir surah At-Taubah. Jadi tempo hari ada, mohon maaf sekali lagi, ada, saya bilang mubalik lah gitu. Kalau ulama nggak mungkin. Saya bilang ada surat Al-Fussilat, saya bilang nggak ada surat Al-Fussilat dalam Quran itu. Yang ada surat Fussilat, nggak ada. Ada bilang surat Al-Hud, nggak ada, adanya surat Hud. Surat Qaf, bukan Al-Qaf. Ya ada juga yang masih salah nyebut surat Fussilat jadi Al-Fussilat. Nah, ada yang salah paham, nggak ada surat Al-Fussilat, malah ditunjukkan ayatnya. Nah, bukan begitu. Kalau ayatnya mah saya hafal. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dan sahabat itu tergopoh-gopoh. Saya punya 3 ayat dari Rasulullah SAW. Dibacakin ayat wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarfu sallallahu alaihi wa sallam live context seterusnya sampai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sahabat itu namanya Khuzaimah Al-Ansari, orang Madinah. Namanya Khuzaimah Al-Ansari. Itu bukan perempuan, Pak, walaupun ada emahnya. Ya kan, kalau orang Indonesia, kalau orang Bukit Cengkeh, kalau ada tak marbutohnya kan perempuan, Fatimah. Terus apa lagi, Pak? Khadijah, yaitu memang perempuan. Aisyah. Orang Arab juga perempuan juga semua, Pak. Siapa? Ikrimah. Siapa lagi? Qatadah. Ya, anaknya apa namanya? Abu Lahab siapa? Ya itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Ikrimah, ya. Anaknya Abu Lahab, Abu Jahal itu semuanya ulama semua. Nah, 3 ayat ini kata Zaid bin Sabit dengan anggotanya, tim verifikasi Al-Quranul Karim. Wah, kalau ini mah no reserve sudah. Jadi bahasanya sudah nggak usah dirundingkan karena ini bicara sifatnya Rasul. Pasti benar ini ayat Quran, begitu loh Pak. Paham maksudnya ya? Jadi no reserve sudah. Wah, ini benar gak ini? Ayo kita teliti dulu. Nggak usah diteliti lagi. Mendengar saja. 3 ayat itu mendengar saja, ya kan? Tim verifikasi itu, wah ini sudah pasti Quran, gitu loh Pak. Semuanya setuju. Wah ini pasti Quran. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang janggal. Karena ini bicara, karena ini dengerin Pak, serius nih, tidak boleh ngantuk ini. Kata Zaid bin Sabit sama timnya, karena ini berbicara mengenai sifat-sifat Rasul. Luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu dari golonganmu seorang Rasul. Ya kan? Dari golonganmu sendiri. Tidak dari malaikat, dari manusia. Apa yang dia mempunyai sifat azizun alaihi ma'anittum, yang mempunyai empati yang tinggi, ya kan? Dan dia mempunyai empati yang tinggi atas penderitaanmu. Jahiliyah itu penderitaan. Jahiliyah itu penderitaan daripada, lebih derita daripada kemiskinan, sebuah kefakiran. Makanya ayat terakhir itu fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu Bapak kalau sering baca itu, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering baca itu, terutama ibu-ibu nih, enggak bakalan fikir, Pak. Kata para alim ulama. Akhir surat At-Taubah. Setelah surat laqad ja'akum, ayat laqad ja'akum tadi. Jadi sifat-sifatnya Rasul itu harisun alaikum. Apa haris itu Pak? Haris pakai shad, bukan pakai tha. Harisun pakai shad. Harisun itu
Saking sopan santunnya, penyantun orang, santun sekali Rasulullah SAW. Rasulullah itu santun sekali, Pak. Nggak galak, Pak. Santun sekali orangnya. Bukan hanya kata-katanya, tingkah lakunya pun santun. Jadi bahasa orang Bukit Cengkes soleh banget lah kira-kira begitu. Ya kan, harisun alaikum. Dan santunnya ini bukan hanya untuk kepada siapa saja, terutama untuk orang-orang yang mukmin itu. Harisun alaikum bil mu'minin. Raufur rahim. Udah santun, penyayang, Pak. Jadi penyayangnya bukan hanya kepada orang mukmin, termasuk kepada binatang, termasuk kepada hewan. Itu raufur rahim. Makanya saya bilang tadi, sajadalaka wajhi wa basari wa sam'i wa mukhi wa azami wa asbi wa sya'ri wa mustaqolati. Dan aku sujudkan, termasuk rambutku aku sujudkan. Karena sujud itu, rambut itu juga hidup. Bapak percaya nggak kalau rambutnya Bapak hidup? Oh, nggak berpikir ke sana ya. Buktinya apa bisa hidup? Ya bisa. Setiap bulan ada cukur rambut yang punya rambut. Bahkan bisa keriting kan? Kan setiap saat memanjang, betul kan? Bahkan bisa keriting, itu tandanya rambut ini hidup. Ya Pak Yusron rambutnya bisa keriting juga malah ya? Oh bisa panjang. Nah, itu tandanya hidup. Apa itu sekalian dirahmati Allah? Nah, membahas sifat-sifat Nabi ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita menjadi orang yang senang. Jadi ketika Rasulullah SAW sahabat itu kalau didhawuhi, Pak, diwejang, diajar oleh Rasulullah SAW itu selalu menerima dengan riang gembira. Jadilah kamu orang yang baik, jadilah kamu orang yang menghormati tamu, jadilah kamu orang yang menghormati tetanggamu. Senang sekali kalau Rasulullah ngajar begitu itu diterima dengan senang hati oleh para sahabat. Tetapi semuanya dari selama para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, senang hati, riang gembira. Tapi pada suatu saat yang riang gembira itu, yang selama riang gembira, ada salah satu riang gembira yang tidak sepadan dengan riang gembiranya para sahabat yang lain. Tatkala Rasulullah SAW, ada seorang badui, Pak, barokahnya orang nanya itu kadang-kadang ya luar biasa, barokahnya orang bodoh, Pak. Jadi bodoh itu bisa jadi barokah juga. Ya kalau nggak bodoh kan nggak nanya. Ada orang badui nanya, Arab nanya, ya Rasulullah, engkau ini bagaimana? Itu Umar sudah mau siap-siap mengurus pedang, Pak, karena nggak sopan. Namanya orang nggak berilmu. Ya kita harus makfu. Kita lihat siapa dia. Oh maklumlah dia orang nggak berilmu. Maklum, pemaaf lah Rasulullah kayak gitu tuh. Ya jangan sedikit-sedikit alunar, bid'ah. Kadang-kadang bid'ah sendiri ditanya nggak tahu apa bid'ah itu. Nggak tahu. Yang disalahin nggak tahu, yang nyalain nggak tahu juga. Repot. Kan begitu keadaannya sekarang ini. Ya kan? Nah, Rasulullah tuh kayak gitu. Apa ya Rasulullah? Engkau ini gimana? Ya, kira-kira begitulah. Arab nih bertanya. Sering cerita kiamat, tapi nggak pernah dikasih tanggal kapan itu akan terjadi. Kapan bulannya? Kalau tahunnya tahun kapan ya Rasulullah? Engkau ini gimana? Rasulullah sedikit waktu itu agak, ya bahasanya bukan marah, bukan. Iya bingung juga karena Allah memang nggak pernah ngasih yas'alunaka anis-sa'ah kulis sa'atu mursaha. Tidak ada seorang nabi yang dikasih tahu kapan kiamat itu, masalahnya kan begitu. Rasulullah namanya Rasul itu cerdas, Pak. Ai mastadata. Emang kamu apa yang kamu siapkan?
Kalau terjadi kiamat, malah nggak dijawab kapan tanggalnya. Emang kalau terjadi kiamat apa yang kamu siapkan? Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini nggak ada yang bisa kami siapkan. Kami juga nggak siapkan dengan puasa kami, sholat kami juga biasa-biasa saja, puasa kami biasa-biasa saja, ya kan? Sholatnya biasa saja, baca Qurannya juga biasa saja, banyak yang salah kalau baca. Tapi aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu, bahasanya. Rasulullah bilang apa? Ya, Rasulullah bilang apa setelah itu? Aku mencintaimu. Jawabnya apa? Ya, al-mar'u ala man ahbabta. Insya Allah kamu bersama orang-orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Itu bahagianya para sahabat itu, Pak. Diumpamakan di dalam syarah itu. Wajah para sahabat saat itu yang ketika bertanya orang A'rab tadi, ya Pak, izin saya minum dulu Pak, serak suara saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika mendapat statement seperti itu dari Rasul, engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Wajah para sahabat itu seperti bulan purnama semua Pak, waktu itu. Tidak bisa dibayangkan. Mencintai Rasul. Belum bicara, tidak ada habisnya bicara sifat-sifat Rasul. Makanya belum lagi akhlak yang lain ceritanya. Nah, ini edisi untuk mencintai Rasulullah SAW. Hari gini tuh Pak, khawatir Pak, khawatir. Maulidul Rasul katanya bid'ah. Iyalah, Rasulullah tidak mengajarkan Maulidul Rasul, bukan begitu. Coba lihat kita kepentingan dakwah hari ini, kepentingan dakwah hari ini. Ya memang kita harus ngaji kayak gini, ngaji untuk supaya ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul, supaya kita tahu Allah itu siapa, kita ini siapa, Nabi itu siapa, Rasulullah Muhammad SAW itu siapa. Ya ngaji, harus ngaji. Nggak diajarkan di sekolah. Kalau diajarkan berapa jam per bulan itu? Nggak ngaruh Pak. Anak-anak kita itu hampir nggak tahu Pak. Begitu loh. Nah, adalah pengumuman, oh Maulidul Rasul, anak-anak baca. Sekiranya nggak ada, kayak apa ini? Kepentingan dakwah, dari kepentingan dakwah aja satu. Dan Rasulullah itu tidak terleg. Banyak saya hadisnya, bejibun saya. Ya kan? Jadi kan pernah saya cerita, kalau nggak salah. Di zaman Rasul saking semangatnya. Ya ini sahabat ini Pak, pergi haji. Pergi haji. Tawaf dulu apa sa'i dulu? Apa tadi? Tawaf dulu apa sa'i dulu? Loh, gimana Bapak? Jangan-jangan nggak tawaf nggak sa'i ini. Bapak kalau umroh itu tawaf dulu apa sa'i dulu? Tawaf. Enak gitu jawabnya. Jadi kelihatan habis umroh loh kalau gitu. Kan gitu kan? Pasti tawaf dulu. Yang namanya aturan fikih, namanya ibadah, apalagi haji, umroh, sholat, wudhu. Terakhir apa? Statementnya. Rukun yang terakhir. Tartib. Apa tartib itu urutnya? Artinya, kan harus urut. Tidak boleh bolak-balik gitu loh Pak. Nah, saking semangatnya, ada sahabat tidak tawaf dulu, tapi sa'i dulu Pak. Ya, itu kalau tidak ada hadis ini barokahnya, Bapak kena dam itu, kena fikih. Kena dam enggak? Kena dam itu. Jadi kena damnya berat itu, termasuk dam suruh. Ya, dam sartun itu. Dan itu harus kambing itu bahasanya. Karena ada macam-macam, nggak harus kambing Pak. Ya, melihat berat kecilnya pelanggaran yang dilanggar. Bapak kapan-kapan nanti kita bicara ibadah haji dah, fikih haji. Boleh nanti kapan-kapan, umrohnya biar mantep. Nah,
kebalik, ya Rasulullah, saya tadi terlalu semangat, sa'i dulu baru tawaf, udah kelewat Pak itu Pak, mau ngulang nggak bisa, udah kelewat. Wong ini umroh haji. Apa kata Rasulullah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya tapi sampean jangan niru. Sholat Jumat di hari Kamis ya nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Misalnya, ya jangan ditiru begitunya. Itu karena dalam keadaan darurat, ketidaksengajaan. Akhlak Rasulullah itu begitu. Nah, makanya saya bilang, ada lagi Rasulullah ketika jadi imam, Pak, ada orang berisik di belakang sholat, sedang sholat tapi ngobrol. Jadi Rasulullah jadi imam, wow akbar, baca Fatihah, baca surat, Rasulullah dengar. Makanya yang namanya khusyuk itu tidak harus tidak mendengar sesuatu. Kalau ada wow akbar mendengar tang tindung, ada yang bunyi, ada yang lupa nggak matiin, lagunya lagu gerejani lagi. Orang mau sering sholat, pernah saya ngalami Pak kayak gitu Pak, lagunya lagu gerejani. Saya juga mikir, ini lagu di mana ya, kok saya pernah denger saya. Loh jadi imam saya. Kayak lagu mana gitu, kan nggak ada syairnya Pak. Musik aja dang itu nada gitu loh. Saya inget, suatu lah, ini lagu gerejani. Ikut sholat jadi lagunya mu'alaf. Banyak yang begitu tuh Pak. Ya mungkin pernah suatu saat di Mukrobin juga. Dalam hati udah dibilangin, ditulis setiap pojok masjid, ditulis mau masuk masjid, matikan HP atau silent lah minimal, atau getar doang. Masih orang sholat diajak nyanyi, dimusikin sekali lagi. Ya Allah. Ya tapi itu tadi kembali akhlaknya Rasul, ya sudahlah, harisun alaikum. Mungkin dia lupa atau memang dia tidak tahu. Karena zaman Rasul itu juga ada begitu Pak. Allahu Akbar, Rasulullah nih. Sholat imami, jadi imam. Mudah ketika baca orang, ada yang ngobrol. Tidak tahu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang paling depan lagi ngobrol Pak. Ngobrolnya gimana? Kenalan, ya bagus. Kamu namanya siapa? Katanya. Oh saya, Agus Suhendar saya. Misalnya, oh lah kamu, oh saya Pak Winarto, kamu rumahnya sebelah mana, gang mana? Itu waktu sholat Pak, ngobrol kayak gitu, ya gini, gitu loh, ya jangan bayangkan kayak bagus kayak bapak-bapak sholatnya di sini tuh rapi, diem gitu, ada yang batu aja ditutup gitu kan, loh di zaman Rasul itu kayak gitu Pak, jangan dibayangkan yang, wah, oh, ketemu umatnya sedikit terus, keluar kamu. Saya bilang, Masya Allah, ada anak-anak berisik, yang penting dibilangin dulu, dididik. Jangan berisik lah kok, berisik ya jangan dimarahin. Habis nakal dia Pak Ustadz katanya. Ya saya bilang, Pak, nakal-nakalnya mereka masih nakal Bapak, saya bilang. No, ibu pasti ketawa itu. Senakal-nakalnya anak-anak ini yang berisik ini loh, senakal-nakalnya. Kalau mau jujur pasti nakal Bapak, yakin saya. Apalagi Pak Yusron udah ketawa tuh, ya kan? Pasti nakal Bapak. Bisa jadi, cuman nggak menyadari atau tidak mau mengakui. Masalah ego aja itu. Nggak saya lanjut nanti bahaya ini. Nanti kewawanya Bapak hilang di depan ibu-ibu nanti kalau begitu. Belum lagi kalau bohong itu nakal nggak Pak? Iya. Punya uang 500.000 bilang nggak punya uang, diselumpitin di peci, banyak bapak-bapak yang begitu. Iya, betul. Nah, itu nggak nakal itu namanya. Oh itu kenakalannya lebih daripada berisiknya anak-anak di masjid. Oh ya saya bilang, ini penting yang kayak gini. Apa kata Rasul? Ayyaman takallam. Siapa tadi yang ngobrol waktu sholat katanya habis salam ditanya nih. Saya takut itu udah pucat itu orangnya itu. Siapa tadi? Sampai diulang 3 kali. Saya Rasulullah. Sini katanya. Sholat itu memang ngobrol. Boleh ngobrol, tapi ngobrolnya sama Allah. Bukan ngobrol sama temennya. Tanya tadi kamu bawa unta apa bawa keledai kamu naik ke sini tadi. Kamu jam berapa? Kenalan Pak. Sambil sholat itu kenalan. Tapi Bapak jangan tiru. Bahaya itu nanti itu. Ya.
Makanya ada ilmu fikih dalam Islam, ada namanya syariah. Syariah, disiplin ilmu syariah namanya fikih. Begitulah kira-kira. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, makanya akhlak Rasulullah SAW, ayo kita niru. Minimal dalam satu hal harian kita, karena Rasulullah itu mencontohkan akhlaknya di harian kita. Contoh nih Pak, ya, begitu mudahnya menjadi seorang mukmin yang diridhoi Allah, Kalau di surah At-Taubah itu kan menjadi orang-orang yang diridhoi Allah itu kan dia karena ridho dulu sama Allah. Kalau kita ingin diridhoi Allah, maka harus ridho dulu sama Allah. Nah, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW diantaranya masalah makan misalnya. Yang sederhana aja Pak, makan. Mungkin Bapak tidak terbersit, makan, ya sesuap. Alhamdulillah, hari ini bisa makan, dikasih rezeki oleh Allah. Minum seteguk air. Ya Allah, terima kasih, aku ridho menjadi hambamu, seneng, bangga menjadi hambamu. Ya jangan mikir Alphard Pak, jangan mikir Mercy Pak, jangan mikir rumah gedung Tabanas, ya saving sekian miliar di bank Pak. Jangan melihat yang seperti itu. Sederhana Pak, menjadi hamba yang diridhoi Allah itu sederhana, kayak gitu aja udah. Ya kan, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah minum seteguk air bisa minum. Ya Allah, terima kasih, Engkau kasih rezeki, ya kan. Nah ini ya, makanya Rasulullah itu kalau sujud bukan hanya mensujudkan wajahnya, termasuk hatinya. Itu namanya wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, itu maksudnya. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya diantaranya bacakan tadi, pernah saya sindir, wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Saya baca tadi itu surah Al-Aqaf ayat 15 itu. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang di usia 40 up, ya, sudah mengalami yang namanya happy ending. Ini panduan Quran, ada 5 pada 6 itu di situ. Jelasnya itu. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Orang perempuan itu Pak, hamil itu yang enggak enak. Bacakan tafsirnya. Ya kan? Wasainal insana bidaini sana lamma kana ridallahu fi ridal walidain wasatullahu fi sittil walidain wasittihima hamlu wa fisal kurha wa wada'athu kurha. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ay hamalatu bi kurhin wa masyaqqatin. Yang namanya hamil itu sesuatu yang berat, dibenci sama wanita sebenarnya hamil itu. Makanya banyak wanita yang tidak mau hamil. Banyak enggak Pak? Alah jujur aja, ya kalau enggak keluarga Bapak, orang lain lah. Banyak enggak? Punya anak 1, 2, orang sekarang ini Pak, pengantin baru, cukup 2 aja Ustaz, cukup 3 aja Ustaz. Itu bukan alasan ekonomi, bukan, dia orang kaya. Karena memang gak enak hamil itu. Hamalatu ummuhu kurha. Makanya di Quran saya pernah bilang kalau nggak salah, lafadz kurhun atau kurha ini hanya disandingkan dalam 3 golongan, disandingkan 3 oknum, hanya disandingkan 3 komunitas. Yang pertama, hamalatu ummuhu kurha, orang yang hamil, wa wada'athu kurha, dan orang yang melahirkan sekaligus menyusui, itu gak enak. Yang kedua kan, orang hamil sama orang melahirkan plus menyusui, itu gak enak. Di sini wa masyaqqatin, karena berat itu. Ya, bagi ibu-ibu berat itu. Wa wada'athu bi kurhin wa masyaqqatin.
Mengandung, hamil itu juga berat, sesuatu yang dibenci oleh perempuan, ya kan? Kenapa? Wamasyakotin, dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, termasuk menyusui dan melahirkan itu. Dua golongan. Yang ketiga siapa? Yang tidak senang itu. Di dalam Al-Baqarah ada ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kurha dengan sama-sama lafadz kurhun, tidak disukai. Artinya apa? Yang ketiga adalah yang tidak disukai itu adalah ketika ada seruan jihad. Makanya saya itu maaf ini, karena ini kesepakatan jumhurnya para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah itu tidak mati, tidak wafat. Buktinya apa? Nih ilmiah Al-Quran. Di dalam Al-Baqarah ada lagi nih, orang-orang yang jihad, orang biasa. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-sekali kau pernah mengatakan bagi orang-orang liman yuqtalu, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang wafat di dalam jihad fi sabilillah itu amwat, meninggal. Jangan pernah sekali-sekali kau katakan bahwa orang-orang yang jihad itu mati. Apa kata Allah? Bal ahya'un. Akan tetapi mereka hidup. Di surah Ali Imran, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka di samping hidup juga kami kasih rezeki setiap saat. Kata Allah. Itu orang biasa, bukan para nabi loh itu. Orang biasa seperti kita-kita ini. Ya, jangan pernah, makanya nenek moyang kita itu kelihatannya dikubur itu, tapi sebenarnya hidup. Paham? Ini orang biasa, Pak. Apalagi para nabi, para rasul, terutama Rasulullah. Makanya Bapak kalau baca selawat, nyampe itu Rasulullah lihat, Rasulullah dengar. Walaupun di dalam hati Rasulullah tahu ada yang nyampein, Pak. Khusus kurir menyampaikan selawat daripada umatnya kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Maka kata ulama, Rasulullah itu tidak wafat. Statusnya apa? Intiqal ila rafiqil a'la, katanya. Apa? Berpindah ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Begitu, Pak. Makanya kalau salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kan begitu tuh kalau Bapak umroh atau apa itu menitikkan air mata. Iya kan? Menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting, Pak. Saya bahas hamalatu ummu kurha wa wada'atu kurha sampai situ saja dulu. Nanti kita lanjut. Nah, kenapa Pak kita disuruh berbuat baik nih sama orang tua? Ada hikmah sedikit sebelum kita tutup atau sesi pertanyaan. Kenapa tali pusar kita ini selalu membekas di perut kita? Ada yang tidak punya pusar, Pak. Saya tanya dulu untuk memastikan sebelum saya sampaikan. Nah, ini kauniyah. Kenapa tali pusar kita ini selalu terbuka? Apa hikmahnya? Supaya kita setiap saat biar melihat, ya, bahwa tali pusar itu adalah bekas dulu apa? Pusar yang terhubung dengan tubuh siapa? Ibu kita. Hamalatu ummuhu kurha tadi. Enggak? Biar kita selalu teringat dengan ibu kita itu. Jangankan waqfid lahuma janahad dzulli dan seterusnya itu di surat Al-Isra itu, ya kan? Wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Uff itu kata ah. Ada yang mengerti kata yang paling halus dari kata uff itu ah gitu, Pak. Yang paling halus itu tidak boleh. Ada yang mengartikan uff itu ketidaksenangan.
terhadap ibu kita. Itu membentak. Puncaknya, ini saya kasih tahu cara metodologi ilmu tafsir, Pak. Saya kasih tahu. Jadi pokoknya sesuatu yang tidak bikin senang ibu kita atau bapak kita. Nah, termasuk membentak. Kenapa? Membentak itu sangat tidak disukai orang tua. Bapak kalau dibentak cucunya, dibentak anaknya, kok nggak marah, kok biasa saja, bapak nggak normal. Bapak nggak normal. Dan sampai hari ini banyak orang tua yang nggak normal. Kenapa? Membiarkan cucunya diamprokin, bukan bantu loh, lain loh, bukan bantu nganter sekolah biasalah, bantu namanya. Diamprokin kedua orang tuanya, bahkan bukan satu anak, 2-3 anak, suruh ngasuh ibunya, neneknya, kakeknya. Itu kedurhakaan yang sangat luar biasa, yang sering saya sampaikan. Jangan diulangi, ya, alasan apapun, ya, alasan apapun, bahkan kelihatan syar'i sekalipun alasannya. Misal, ya daripada diasuh oleh pembantu yang nggak punya ilmu pendidikan, Ustadz, mendingan ikut saya. Syar'i nggak kelihatannya itu, kedengarannya syar'i. Suruh ngasuh anaknya kepada ayahnya atau ibunya, itu kedurhakaan, nggak boleh dalam Islam, gitu ya. Terus sesuatu yang tidak disenangi itu apa? Ya tadi membentak. Membentak itu orang tua pasti tidak suka. Ya, setiap orang tua pasti ketika dibentak anaknya pasti nggak terima, normal, Pak. Dan menyakitkan itu. Dan ilmu takwil misalnya, ya ketika tatkala yang menyakitkan bukan hanya membentak saja. Ini ilmu takwil. Maksudnya ilmu tafsir itu begitu, Pak. Biar mudah memahami Quran gitu. Nggak letterlek. Apa diantaranya? Kalau membentak itu menyakitkan hati orang tua, bagaimana tatkala sekiranya sampean jadi anak, cucu kita semuanya ini jadi anak, ketika melihat orang tua kita nggak punya duit, ya kan? Orang tua kita nggak punya duit, mau beli nasi uduk aja nggak punya, atau apalah gitu. Terus secara objektif, jujur, kita punya duit, Pak, tapi sayang enggan untuk diberikan orang tua. Ekstrimnya, banyak orang tua sakit yang perlu biaya obat-obatan di rumah sakit, perawatan dan seterusnya. Secara objektif, anak punya aset di situ. Sayang untuk diberikan kepada orang tuanya. Betul apa betul? Banyak begitu, Pak. Nah, saya dicurhati orang, saya tahu saya. Padahal sebaik-baiknya harta adalah termasuk harta yang untuk merawat orang tua, termasuk untuk menuntut ilmu. Sebaik-baiknya harta, bukan dikumpulin. Nanti kapan-kapan saya cerita mengenai salah seorang ulama, Al-Laisi, huwa afqahu min Malik. Beliau adalah ulama yang lebih alim daripada Imam Malik. Bayangkan, nanti saya ceritain kapan-kapan, insya Allah nggak lupa, mengenai harta. Nah, saya tanya, mungkin Bapak nggak pernah membentak sama orang tua, nggak pernah membentak dalam hidupnya, bagus nggak? Bagus. Tapi tatkala orang tua sakit, yang perlu biaya pengobatan, terus Anda punya duit, punya harta, tapi tidak mau membayar obat-obatan keperluan orang tua, lebih menyakitkan mana kira-kira? Ya lebih menyakitkan. Alasannya apa? Nah, di Al-Quran kan yang penting kita tidak pernah membentak kata sama orang tua, Ustaz, Pak Kiai. Ya. Itu kata yang menyakitkan. Intinya itu gitu loh, Pak. Ya kan? Waktunya habis. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai mudah-mudahan kita nih, ya kenapa terbuka, supaya kita tetap ingat ibu kita. Pusar kita ini loh, mengingatkan ibu kita,
Dan ketika ingat, jangankan, makanya Ibnu Umar mengatakan, jangankan sesoleh apapun bapak kita sekalian ini, sesoleh apapun, tidak bakalan berbuat baik apapun kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah equal, sama dengan kebaikan ke orang tua kita, sesoleh apapun itu, kata Ibnu Umar. Apalagi durhaka sama orang tua, termasuk tadi ngamprokin cucu-cucunya kepada dia, udah sepuh disuruh merawat anaknya, karena alasan apa? Keduanya bekerja dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang nanya satu dua, kalau enggak kita tutup. Wes, langsung Pak Rizal. Itu saya mengenai satu pausan. Ini saya orang bodoh pausan. Saya mengenai. Saya dari pausan cerita bilang Abu Jahal dan Abu Lahab itu punya anak ulama alim. Pausan bilang itu kan pausan. Iya. Saya dengar tadi. Terus kalau ulama-ulama itu diangkat langsung dari pausan sama anaknya. Ulama alim. Tapi di Al-Quran kan di Al-Quran di sahabat yang Abu dia diserahkan bagi Abu Lahab itu. Terus saya akan dengan anak. Jadi kuncinya itu. Jadi apa? Di Al-Quran itu jelas, Pak. Di Al-Quran itu jelas, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan seterusnya itu orang-orang yang berjasa Allah akan dimasukkan surga dan seterusnya, diampuni oleh Allah, menjadi orang yang beruntung. Oke. Terus di Al-Quran begini, wa may yartadid minkum, di Al-Baqarah itu, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Gitu kan? Jadi orang-orang yang murtad, tertolak, tidak beragama Islam, ya kan? Dalam konteks ini ya, itu tidak bisa masuk surga. Ya, Allah sendiri yang bilang, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah ahlun nar. Sedangkan anaknya menjadi ahlul jannah, yang enggak ada kaitan. Paham ya? Makanya ya mendoakan itu hanya sebagai regulasi, sebagai anak aja. Misalnya kok punya orang tua yang kafir, ya didoakan, ya Allah mudah-mudahan engkau ampuni. Itu karena kita, kewajiban kita regulasi sebagai seorang anak, harus mendoakan begitu. Urusan diterima sama Allah atau enggak itu urusan Allah. Tapi syariat Quran mengatakan itu tidak sampai, gitu loh Pak. Tapi kan itu kita, ya kan, yang mempunyai pemahaman itu. Tapi kan kembalikan kepada Allah, terserah Allah. Bapak harus baca, harus belajar ilmu hakikat. Kalau sudah begitu Pak, bukan sekedar syariatnya tetap masuk neraka, anaknya masuk surga, doanya tidak sampai, syariatnya, begitu kan? Ya kan, makanya bapaknya nasabnya Rasul itu terjaga, sering saya sampaikan, terjaga dari nasab yang najis, nasabnya orang kafir. Terus ada yang ngomong, wa idh qala Ibrahimu li abi azar wa tattakhidhu asnaman aliyah. Loh, kalau Rasul kan keturunannya, kalau Muhammad Rasulullah SAW kan berarti keturunannya Nabi Ibrahim. Terus tahunya bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Azar ya, Azar. Oh, saya hafal ayatnya itu, ya kan, Azar kan, kata bapak Azar, kata ustadz-ustadz yang lain Azar, ya kan. Tetapi bapak, kalau saya nanya, nanti browsing ya, bapak browsing sengaja biar nanti browsing sendiri, apakah ada di dalam ilmu nasab itu bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar? Makanya saya ada keyakinan, ya,
keyakinan saya bilang. Makanya belajar ilmu hadisnya diperbarui, diperluas, ilmu tafsirnya diperluas. Kalau ada ustadz yang mengatakan bahwa bapaknya dan ibunya Rasul itu di neraka, oh itu menyedihkan itu. Keyakinan yang luar biasa menyedihkan menurut saya itu. Gitu ya. Jangan diikuti Pak itu Pak. Udahlah. Ya. Karena tadi letterlek tadi, yang penting tidak walaupun tidak ngasih duit nggak apa-apa, yang penting tidak bentak. Pemahamannya kayak gitu Pak Agus. Gitu Pak Yusron ya. Paham ya? Iya, karena kafir. Yang namanya orang kafir udah selesai Pak. Makanya kita nggak bisa Pak. Kalau ada kecuali Allah lah. Kalau Allah itu, kalau saya tanya, nggak apa-apa. Bapak kalau dimasuk neraka, yang penting neraka itu jadi surga. Lah kalau Allah begitu bilang gimana? Ya kan? Ya kemungkinan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi kita tidak sampai, menurut syariat tidak sampai mendoakan orang tua kita yang kafir, begitu ya. Insya Allah begitu. Nah, bapaknya Nabi, sekali lagi, bapaknya Nabi Ibrahim bukan Azar. Bapak itu bahasanya abihi. Wa idqola Ibrahim li abi, dan tatkala ketika Nabi Ibrahim berkata sama bapaknya, kan begitu kalau letterlek. Padahal di situ takwilnya pamannya. Bisa berarti paman, bisa berarti pakde, bisa berarti saudara lagi yang lain. Dalam bahasa Arab itu luas, perlu takwil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti di luar. Dan insya Allah nanti kita lanjut masih di surah Al-Ahqaf ayat 15 dengan tema meraih happy ending di usia 40 ke atas. Di antaranya banyak mengingat orang tua, ibu kita, ayahanda kita. Ini fase awal gitu ya. Insya Allah nanti kita lanjut. Allahumma sholli. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan sebelum kita tutup, Bapak sekalian yang ngaji pada subuh pagi hari ini selalu senantiasa dalam rahman rahimnya Allah SWT, dalam perlindungan Allah SWT, dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai rezeki yang melimpah luas, insya Allah dikasih wasi'ah, dan insya Allah mudah-mudahan dikaruniai anak cucu yang salih, yang salihah, yang takwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dilindungi di usia kita yang setengah baya, yang sudah sepuh, yang masih muda, usia yang berkah, usia yang penuh berkah, usia yang penuh manfaat dunia akhirat oleh Allah SWT. Ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum wa uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.